Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mersya Maria Putri, biasa dipanggil Mersya. Saya dari kelas 2 SID. Saya adalah mahasiswa Politeknik Kalteks Riau, angkatan 24. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana proses instalasi Laravel, kemudian membuat membuat nama projectnya, kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana alur root, controller, dan view. Teman-teman bisa siapin file Laragon dan Composer-nya. Saya sudah download Laragon dan Composer-nya dan saya letakin di local disk D. Nah, saya juga sudah buat foldernya dengan nama Mersya Melanie Putri _2SID. Sini ada file Laragonnya, kita klik, kemudian pilih yang paling bawah Laragon. Klik, kita start dulu. Kemudian kita klik terminal. Ini kita klik ignore and continue. Kemudian ini kita cancel saja. Nah, sini kita ketik Composer create project prefer this Laravel dengan nama project yang mau kita bikin. Di sini saya bikin Melanie, kita buat aja Melanie Dangdut karena sesuai lagu kesukaan kata Bapak. Ini kita enter saja. Nah, ini akan meng-create punya project-nya kita nih. Ini loading sampai ke bawah, tergantung kecepatannya itu tergantung dengan jaringan kita. Kalau jaringan kita bagus, cepat dia mendownloadnya, menginstalnya. Kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, di sini kita tunggu aja sampai 40 itu menjadi 103. Oke, di sini sudah terinstall. Kemudian kita cek di Laragonnya. Kita klik web. Sini kita klik http nama project yang kita buat tadi. Jadi kita buat Melanie strip dangdut. Enter. Mau ya? Kan coba kita reload. Nah, kita refresh lagi. Apakah sudah bisa masuk ke tampilan Laravel-nya? Apa belum? Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan ini karena ini ada tulisan internal server error. Karena apa? Karena kita belum setup database-nya. Dan kita cari Visual Studio Code. Nah, di sini kita open folder yang kita buat tadi. Saya di sini Mersya nih, ini Mersya Melanie Putri. Kita klik Laragon, kita masuk di www, kita klik ini select folder. Nah, di sini kita sudah masuk ke Visual Studio Code dengan folder Melanie strip dangdut. Kita pilih di env. Nah, di sini kita akan merubah DB connection-nya itu menjadi MySQL. Klik MySQL. Kemudian di DB database-nya itu kita buat sesuai dengan nama folder yang kita buat tadi. Dengan nama file yang kita buat tadi. Melanie/dangdut. Oke. Ini tagarnya kita buang. Salah.
Nah, kita Ctrl S. Lanjut, kita coba cek lagi. Apakah sudah bisa? Masih belum bisa. Kenapa ini? Oke. Kemudian kita buka terminal. Kita buka terminal. Nah, di sini ada nih. Di local disk D dengan nama folder Mersya Melani Putri _2SID di Laragon min 0.0 minimal di www di folder Melani Dangdut. Dan kita klik PHP artisan migrate. Oke, ini apabila ada pertanyaan ini kita ketik yes aja. Nah, sini sudah ada. Proses ini memerintahkan artisan untuk membuat database baru dengan nama baru yang kita buat tadi untuk membuat tabel default yang diperlukan untuk menjalankan Laravel. Sekarang kita coba refresh lagi. Sudah bisa. Nah, kita sudah bisa masuk ke tampilan Laravel. Di sini sudah benar ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke root. Apa sih itu root? Root adalah mekanisme yang menghubungkan URL yang diketikkan user dengan fungsi atau controller yang dipakai. Root pada Laravel dapat disesuaikan pada file root, klik web. Nah, di sini ada nih root get /function return view welcome. Di sini kita coba ini. Nah, root get di sini kata kuncinya di PCR. Selamat datang di website kampus PCR. Kita coba browsernya. Kita klik /PCR karena tadi kita bikin di rootnya adalah /PCR. Enter. Nah, nih. Selamat datang di website kampus PCR. Oke, selanjutnya coba kita nampilin untuk mahasiswa. Halo mahasiswa PCR gitu bikin ya. Halo mahasiswa baru. Halo mahasiswa baru PCR. Oke, kita Ctrl S, kita cari lagi di sini. Kita ubah jadi mahasiswa. Kita enter. Nah, halo mahasiswa baru PCR. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya yang kedua kita masuk ke root parameter. Penggunaan parameter bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal. Nah, kita coba. Ini kita salin saja. Kita paste. Nah, di sini kan tadi mahasiswa. Kita ganti dengan nama. / masukin parameternya. Kita mau masukin sini apa? Sini param 1. Terus di functionnya ini juga kita bikin param 1. Di bawahnya di returnnya kita buat nama
Kemudian jangan lupa kita kasih dot param 1. Oke. Di sini kita buat sini kan ada slash nama slash dalam kurung kurawal ada param. Di sini kita bikin nama slash namaku Mersya. Nah, muncul kan nama saya Mersya. Nah, ini yang disebut dengan paramnya. Ini kita terserah kita mau buat apa. Misalnya Melani. Nama saya Melani. Jika kita masuk yang kedua, jika parameter bersifat opsional, maka pada parameter ditambahkan tanda tanya menjadi dalam kurung kurawal param tanda tanya. Dan set nilai defaultnya param sama dengan petik sebagai kayak gini. Kita coba. Di sini kita ganti dengan misalnya name slash masukin paramnya. Param 1 tanda tanya. Kemudian di functionnya juga sama, kita tambahin param 1 sama dengan oke. Kemudian di bawahnya di returnnya kita akan jalanin name saya dot param 1. Guys, ini ya. Benar kan? Oke, kita Ctrl S. Kita coba lagi. Sini. Tadi kita ganti dengan name. Nah, di sini parameternya kita masukin sesuai name saya 2457 30 10 84. Klik enter. Nah, muncul di sini name saya 2457 30 10 84. Ini yang dikatakan parameter. Ini untuk kita mengeset nilai. Nah, kalau dia tidak ada parameter, nah, dia tidak akan muncul. Oke. Kita masuk ke name root. Oke, teman-teman, kita masuk ke name root pada view dengan membuat sebuah link dan diterapkan di sini. Di welcome blade. Terus ada di let's get started nih. Terus kita Ctrl V. Nah, kita ganti dengan ref root mahasiswa sesuai dengan yang ada di root tadi. Show, klik di sini. Nanti akan menampilkan ini. Oke, udah sesuai belum ya? Coba kita lihat lagi. Oke, sudah sesuai. Di sini ada mahasiswa, di sini juga. Kita buka di nya. Kita tes. Nah, ini udah nampil ya di sini teman-teman. Ada di klik di sini. Temu di sininya. Oke. Nah, dalam pembuatan aplikasi web, request yang dikirimkan dari browser atau klien ke server dapat menggunakan berbagai HTTP, verb, atau metode. Masing-masing metode memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, get itu untuk digunakan untuk menampilkan data atau halaman. Post digunakan untuk mengirimkan atau menyimpan data baru. Put atau patch digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Selanjutnya ada delete digunakan untuk menghapus data. Oke. Laravel menyediakan metode khusus pada root untuk menangani masing-masing request tersebut. Jadi kalau metode get fungsinya itu untuk mengambil atau menampilkan data. Jadi contoh rootnya itu root titik 2 kali get dalam kurung kutip slash post baru koma baru isi itunya.
Gitu juga sama delete, ganti itunya. Ganti di setelah root ada delete, ada patch, ada put, ada post. Teman-teman, kita lanjut ke controller. Controller itu adalah jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Controller ini terletak pada direktori app/http/controller. Nah, di sini kita akan coba membuat controller. Yang pertama, basic controller. Kita masuk ke terminal. Masuk ke terminal sini ya, teman-teman. Kita buat. Oke, kita Ctrl V aja. Nah, sini kita menggunakan nama controllernya pegawai controller. Jadi kita sini langsung sudah tersedia. Teman-teman, di sini kita sudah menampilkan di kelas pegawai controllernya. Nah, di sini tidak ada function karena hanya kelas kosong, ini adalah basicnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke resource controller. Kita pergi ke terminal yang tadi, kita Ctrl V. Di sini kita membuat mahasiswa controller. Kita enter. Nah, di sini juga sudah ada kan mahasiswa controller.php. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau untuk membuat controllernya, kita pergi ke terminal, terus kita ketik php artisan make -2 controller, nama controller yang baru. Di sini ada pegawai controller dan mahasiswa controller. Selanjutnya kita masuk ke root ke controller. Penamaan file controller dilakukan dengan menambahkan controller di belakang nama file dan bersifat camel case. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir kita masuk ke view. View itu merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari root dan controller. View terletak pada direktori source/view. Source mana ini? Nah, di sini di resource/view yang tadi. Yang pertama ada root ke view. View dapat diakses langsung melalui root sehingga kita tidak perlu membuat controller. Umumnya cara kita gunakan jika kita hanya ingin menampilkan halaman sederhana atau tidak logika. Oke, kita coba membuat root yang akan menampilkan halaman about. Oke, kita buat file baru di view, new file, kita buat halaman strip about.blad. Jangan lupa .bladnya ya teman-teman, .php. Oke, kita enter. Di sini saya sudah copy berdasarkan modul dari Bapak. Kita tinggal copy paste. Sini kita lihat ini titelnya about page, di bodinya ini adalah halaman about. Kemudian Lover membuat development lebih cepat. Ya, kita tambahkan root di web PHP. Oke. Sini kita tambahin aja di bawahnya. Sama ya seperti ini. Kita copy saja ya teman-teman. Kita Ctrl V, kita Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl V. Yang kita gantiin di sini kita tinggal tambah about
Kemudian di view-nya itu kita bikin halaman strip about. Oke, kita Ctrl S. Kemudian kita akses di webnya. Kita klik di sini. Karena tadi kita tulis itu about, kita tulis juga di sini about. Kenapa ya dia tidak muncul? Kenapa ya teman-teman dia tidak muncul? Kita coba lagi lihat di sini. Di sini sudah. Kita coba lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita bermuncul. Ini adalah halaman about. Laravel membuat development lebih cepat. Oke. Kita lanjut yang kedua, ada root ke controller, dari controller ke view. Nah, penamaan file view dilakukan secara lowercase dan penambahan .blade.php agar Laravel mengenali file tersebut untuk diterapkan ke fitur Blade. Kita masuk, kita contoh lagi. Oke teman-teman, setelah selesai kita menjelaskan untuk materi hari ini. Yang pertama itu ada kita sudah menginstalasi Laravel, kemudian kita membuat nama project barunya. Yang ketiga kita sudah menjelaskan alur, root, controller, dan view-nya. Sekian video dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!